Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'ina fi Madhabis Salaf. 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke hadis yang ke-10. Sudah selesai? Belum kan? Belum ya. Kita baca lagi hadisnya. Judul hadis ini Fadlul ilmi wal ulama'i warraddu ala man yatanaqqasuhum. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu, mereka merendahkan para ahli ilmu. Berkata Syekh hafizahullah, an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan antarkan ia menuju jalan menuju surga. Allah akan mudahkan ia untuk menempuh jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhaan li talibil ilm, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha, karena rela kepada seorang pencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma, dan sesungguhnya segala yang di langit dan yang di bumi sampai ikan yang ada dalam air, mereka semua memohon ampun kepada Allah untuk seorang alim, seorang yang berilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan seorang ahli ibadah, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang lainnya, dibandingkan semua bintang. Innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama, para ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Innama warathul ilm, sesungguhnya para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, maka siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia sudah mengambil bagian yang banyak. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan nyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, wa naqala Ibnu Hajar 'anil Hakim tashihahu, dan Ibnu Hajar menukil dari Al-Hakim pensahihan hadis ini, wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Wa qala Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar berkata hasanu Hamzatul Kinani, hadis ini dinyatakan hasan oleh Hamzah Al-Kinani. Tsumma qala, lalu ia berkata lahu syawahidu yataqawwa biha, hadis ini memiliki syawahid penguat sehingga hadisnya jadi kuat. Nah, ini hadisnya ya. Jadi hadisnya dari Abu Darda, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan antarkan dia jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini menunjukkan insya Allah maknanya jelas. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, menempuh jalan ini bisa menempuh jalan hakiki, artinya jalan, atau dalam artian jalan majazi, artinya berusaha baca atau mungkin mendengar ceramah atau semacamnya. Lalu setelah itu Nabi menyatakan, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada pencari ilmu. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Ini sudah kita bahas. Maknanya bisa artinya memang meletakkan sayap sebagai bentuk penghormatan kepada pencari ilmu, dan bisa maknanya para malaikat tidak terbang tapi menghadiri, menyertai pencari ilmu, menghadiri majelis ilmu. Nah, ini intinya keutamaan menuntut ilmu, ya, karena para malaikat pun menghormatinya atau menghadirinya. Lalu berikutnya kata di sini Nabi, dan seorang alim, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di lautan, memohon ampun kepada Allah untuk alim, untuk orang yang berilmu. Jadi ketika kita berilmu, manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Makanya didoakan oleh banyak makhluk, bukan banyak orang, Bapak ya. Banyak makhluk di langit dan di bumi, sampai ikan, bayangkan. Ikan pun berdoa kepada Allah untuk untuk seorang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Dan sudah kita bahas, loh kok bisa ikan mendoakan seorang yang berilmu? Ya bisa saja, ya, karena ikan pun bertasbih kepada Allah. Wa imin syai'in illa yusabbihu bihamdi, kata Allah, segala sesuatu bertasbih kepada Allah dengan memujinya, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Jadi ikan bertasbih, kucing bertasbih, kambing bertasbih, semua makhluk bertasbih. Nah, kalau bertasbih saja bisa, maka begitu pula berdoa kepada Allah supaya tadi. Jadi seandainya kita tahu keutamaan ilmu seperti ini saja, ini harusnya bikin kita semangat dalam belajar agama, mencari ilmu agama, karena bisa didoakan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada dalam air. Lalu Nabi menyebutkan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang. Seorang yang berilmu, ini orang berilmu dan ahli ibadah, utamanya seperti bulan dengan semua bintang. Bulan sama bintang, mana cahayanya yang lebih terang? Bulan, ya. Satu aja tapi bisa menerangi berbagai penjuru. Sedangkan bintang satu kecil, kalaupun banyak tetap saja cahayanya tidak bisa menerangi seterang bintang, seterang bulan. Maka itulah seorang yang berilmu. Seorang ahli ibadah memang punya cahaya. Jadi Bapak, bukan berarti ahli ibadah nggak punya keutamaan, punya keutamaan. Ya, makanya Nabi umpamakan seperti apa? Bintang, ahli ibadah. Ya, jadi seorang yang jaga ibadah itu punya cahaya. Seorang kalau misalkan jaga ibadah di rumahnya cahaya, ya tapi cahayanya kecil. Cahayanya cuma sekitar itu saja, dan itu hanya berapa meter aja. Kalau diumpamakan istilahnya cuma dilihat tidak terlalu jangkauannya tidak terlalu luas. Tapi kalau seorang yang berilmu, cahayanya menembus bukan cuma di rumahnya tapi ke luar rumah. Nah, itu artinya pemanfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Maka cahayanya lebih besar, lebih banyak dibandingkan seorang ahli ibadah. Lalu Nabi menyatakan setelah itu, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ahli ilmu, para ulama adalah pewaris para nabi. Seandainya kita
katakan oleh presiden misalkan, kamu nanti jadi pewaris saya. Kira-kira apa perasaan ini kita ya? Senang kan? Wah, jadi pewaris presiden. Nah, padahal presiden. Nah, kalau kita jadi pewaris Nabi, harus lebih senang. Pewaris presiden yang mewarisi paling apa sih? Harta dunia. Sebanyak apapun tetap aja akan hilang. Ya. Tapi kalau pewaris para Nabi, wah ini luar biasa. Maka kita semangat dalam belajar, karena kita ingin mencari warisan Nabi. Makanya di sini Nabi katakan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Dinar artinya mata uang dari emas, sedangkan dirham mata uang dari perak. Para nabi tidak mewariskan harta berupa emas, perak atau perunggu atau apa enggak. Ya. Ini semua nabi, termasuk Nabi Muhammad. Makanya harta beliau ketika beliau meninggal, hartanya tidak diwariskan ke siapa? Putri beliau Fatimah. Tidak diwariskan kepada putri beliau Fatimah. Maka ketika Fatimah minta jatah warisan, Abu Bakar tidak memberikan. Kenapa demikian? Kenapa kok Fatimah sampai minta warisan padahal para nabi tidak mewariskan sesuatu? Jawabannya karena Fatimah belum mendengar hadis tentang hal tersebut. Ada satu ilmu yang luput dari dia, sehingga akhirnya apa? Dia datang kepada Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, lalu nuntut hak waris dia. Namun Abu Bakar menolak, karena beliau sendiri sudah dengar hadis dari Nabi bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan sesuatu. Ya, nah ini Bapak ya. Jadi para nabi tidak mewariskan sesuatu, mewariskan harta. Yang diwariskan cuma ilmu. Nah, itu aja. Termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan kaya raya kerajaan. Iya, Nabi Sulaiman pun tidak mewariskan harta kepada anaknya. Kalau ilmu iya, kenabian iya, atau mungkin kerajaan iya, tapi kalau harta tidak. Apa ya? Ini yang perlu kita ketahui. Semua nabi seperti itu. Lalu berikutnya kata Nabi, kalau memang para nabi tidak mewariskan harta berupa emas, perak, dinar, dirham, lantas apa yang diwariskan? Innama warrathul ilm. Sesungguhnya yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu agama ya. Karena itulah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Adapun ilmu selain ilmu agama bisa jadi mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa jadi tidak. Ya. Contohnya ilmu apalah, misalnya ilmu dunia yang kita lihat, ilmu teknologi, pembuatan pesawat atau pembuatan kapal terbang atau pembuatan kereta cepat, itu semua tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak membuat kita takut kepada Allah. Bahkan sebagian orang karena ngerasa pinter sains, pinter iptek, sombong, sehingga apa? Malah mempertanyakan ayat-ayat Allah dengan logika. Nah, ini terjadi. Saya punya beberapa kerabat seperti itu, karena merasa udah ngerti sains, menguasai ilmu fisika ini. Jadi ada hadis-hadis Nabi yang dipertanyakan oleh dia, padahal hadisnya sahih. Nah, ini bahayanya kalau seorang belajar ilmu dunia tanpa diiringi ilmu agama. Dan berapa banyak orang yang katanya pintar malah keblinger istilahnya gitu. Artinya apa? Pintar malah jadi rusak, memanipulasi data, membohongi rakyat, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan orang lain. Nah, ini akibat apa? Pintarnya pintar dunia, ya nggak ngerti akhirat, nggak ngerti agama. Maka jadi kita kembali lagi, kata Nabi di sini, sesungguhnya para nabi hanyalah mewariskan ilmu agama. Maka kata Nabi, faman akhadha bi habbin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, ilmu agama tersebut, maka sungguh ia sudah mengambil bagian yang banyak, bagian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar nukil dari Imam Al-Hakim bahwa ini juga hadisnya sahih, dan juga dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Dan Ibnu Hajar menyatakan Hamzah Al-Kinani
menyatakan hadis ini hasan. Lalu dia berkata setelah menyebutkan hadis ini hasan, bahwa hadis ini memiliki beberapa penguat yang membuatnya jadi kuat. Nah ini kesimpulan dari makna hadis. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, keutamaan mencari ilmu agama. Keutamaan mencari ilmu agama. Apa keutamaannya? Dengan mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Ini udah ditampakkan nih jalan menuju surga. Tinggal kita mau lanjut jalan, atau kita berdiam saja, atau malah mundur. Nah ini, hati-hati ya. Jangan sampai kita udah dibukakan pintu surga di depan mata kita, tinggal kita masuki jalan ke arah situ, ternyata kita milih diam saja, atau malah mundur, atau belok kiri, belok kanan. Nah ini bahaya nih. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah kita ketahui tidak diamalkan, dipraktekkan. Itu seperti orang Yahudi ya. Jadi punya ilmu langsung diamalkan, walaupun satu kali minimal. Jadi Imam Ahmad pernah berkata, tidaklah aku mendengar satu hadis pun kecuali aku berusaha mengamalkannya walaupun sekali. Jadi Bapak, kalau misalnya kita mendengar hadis Nabi melakukan suatu amalan atau suatu perbuatan, cobalah kita praktekkan seperti yang dia praktekkan, walaupun bisa sekali nggak masalah. Jadi jangan sampai cuma dengar tapi kita nggak pernah praktekannya walaupun sekali. Ya rugi kita ya. Hidup di dunia enggak, kita udah dengar misalnya anggap hadis Nabi 3 nih. 3 hadis ini tidak kita praktekkan sama sekali. Rugi kita di dunia kalau kayak gitu. Hidup lama-lama di dunia nggak bisa mengamalkan 3 amalan yang sudah kita dengar hadisnya. Maka kita berusaha praktekkan. Misalkan dalam hadis Nabi ketika duduk di antara 2 sujud, beliau duduk ikha. Ikha itu Bapak menegakkan ini kaki lalu duduk di atas tumit seperti ini. Ikha seperti ini. Nah, gini. Nabi begini. Ditegakkan ininya lalu berdiri di atas tumit ya istilahnya ini. Nah, gini. Nah, Nabi kadang seperti itu. Jadi selain duduk dan tersujud seperti biasa yang ini, seperti yang biasa kita praktekkan, tapi kadang Nabi juga begini, ikha. Nah, kalau memang kita tahu hadisnya, praktekkanlah walaupun sekali. Jangan sampai kita mati nggak satu pun nggak kita praktekkan walaupun sekali. Wah rugi sekali Bapak. Praktekkan. Kalau kita mencontoh Nabi pasti berpahala, pasti. Tapi kalau kita meniru, mengikuti seorang ustadz, belum tentu berpahala. Amalan ustadz nggak bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau amalan Nabi pasti benar. Maka kita praktekkan, walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa sering lebih bagus lagi. Itu kalau sholat wajib? Sholat wajib atau sholat sunnah? Kadang-kadang Nabi begitu, ya. Salat wajib maupun sunnah itu duduk ikha, itu disunahkan. Jadi kadang-kadang Bapak, jadi bisa kita ini kalau misalkan di hadapan jamaah yang sudah ngerti sunnah, Bapak mau praktekkan. Tapi kalau yang belum ngerti, ya harus dijelaskan dulu. Nanti dianggap sase lagi. Ya, karena itu harus ini, karena kita mau praktekkan sunnah juga harus lihat jamaahnya. Kalau jamaah sudah sampaikan ilmu, ya walaupun terbatas, misalkan jamaah misalkan ada berapa orang yang sering sholat, misalnya anggap 10, lalu kita sampaikan hadis ini, yang lainnya nggak datang, udah selesai nih, walaupun mereka terserah nerima atau tidak, itu urusan mereka, yang penting udah sampai ilmu, maka bisa dipraktekkan. Tapi kalau belum apa-apa langsung dipraktekkan, nah ini timbul fitnah. Makanya Syekh Shalal Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, saya mengamalkan sunnah lalu saya sampaikan kepada orang-orang. Jadi kebetulan dia imam, dia mempraktekkan sunnah dalam sholat yang tidak diketahui oleh jamaah. Jadi dia praktekkan dulu, baru disampaikan. Apa kata Syekh Shalal Fauzan? Athimta, kamu dosa. Jadi harusnya apa? Sampaikan dulu, baru praktekkan. Jangan praktekkan dulu, baru sampaikan. Karena kalau praktekkan dulu, baru sampaikan, ini apa ini? Oh, sholat model gini, sesat ini mau langsung. Belum nyampe ilmunya, udah langsung
Kaget duluan mereka. Tapi kalau udah disampaikan ilmunya, mau mereka terima atau tidak, terserah. Lalu praktekkan, nggak masalah. Nggak apa ya? Jadi praktekkan dulu, kita sampaikan. Dan duduk itu sunnah yang seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya zamannya, orang ustadz ini sok tahu, udah terserah. Dipraktekkan silahkan ya. Nah itu apa ya? Jadi kita semangat. Kalau dia nggak bisa bergerak kakinya, terkena penyakit apa namanya yang mati ini sehingga nggak bisa gerak, itu namanya apa namanya, yang istilahnya sejenis kayak stroke tapi ini di bagian kaki aja dan bisa menjalar, gangrene atau apa gitu masalah. Yang hitam itu iya ujung-ujungnya bisa diamputasi memang, dan ini terjadi. Mu'tazilah ini setelah mengejek, udah mana saya malaikat biar saya injak kalian, akhirnya apa, orang Mu'tazilah ini nggak bisa gerak sehingga dia pun berdiri di situ aja terpaku. Nah ini teguran Allah untuk orang yang melecehkan hadits Nabi, melecehkan sunnah Nabi. Allah segera siksa. Inna kafainakal mustahziin, sesungguhnya kami mencukupkanmu wahai Muhammad dari orang-orang yang mengejekmu. Jadi orang yang mengejek Nabi Muhammad, mengejek haditsnya Allah, dari hadits tadi banyak dirasakan oleh masyarakat dibandingkan ahli ibadah. Cuma sayangnya kebanyakan masyarakat lebih suka orang yang ahli ibadah dibandingkan orang ahli ilmu. Lebih suka orang yang soleh daripada orang yang muslih. Soleh itu artinya baik, kalau muslih memperbaiki. Soleh itu baik untuk diri sendiri aja. Saya ibadah, saya rajin baca Quran, sholat sunnah, puasa sunnah aja. Tapi kalau muslih ngajak orang lain sholat, ngajak orang lain baik, ngajak orang lain tobat. Nah, masyarakat lebih suka orang soleh daripada orang muslih. Apa buktinya? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, soleh tidak? Soleh. Beliau nggak pernah berbuat syirik sama sekali. Beliau nggak pernah bermaksud, nggak pernah mabuk, nggak pernah berjudi. Lantas apa reaksi kaum Quraisy? Menghinakan dia? Enggak, mereka memuliakan, dieluk-elukan, dihormati, dimuliakan. Tapi ketika wahyu turun, ngajak mereka beribadah pada Allah, apa yang terjadi? Yang tadinya digelari Al-Amin, yang terpercaya berubah jadi pendusta, tukang sihir, tukang tenung, bayangkan. Nah ini menunjukkan orang soleh disukai masyarakat, umumannya begitu ya. Sedangkan muslim tidak disukai. Karena ketika muslim berusaha mengajak orang baik, ini akan bersinggungan, bergesekan dengan apa? Urusan perut orang, maksiat misalnya, ini udah mata pencarian saya, tiba-tiba disuruh tinggalkan, gimana ini kan kayak gitu kan? Nah ini Bapak ya. Maka sekali lagi ini keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ahli ibadah kebaikannya untuk diri sendiri, sedangkan ahli ilmu untuk diri sendiri dan juga orang lain ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, para nabi tidak mewariskan harta dunia kepada keturunannya. Para nabi tidak mewariskan harta dunia kepada keturunannya, kepada anaknya. Jadi nggak ada para nabi mewariskan harta. Hartanya udah lillah. Setelah mereka meninggal lillah, dibagikan. Ya ini Bapak ya, beda dengan kita. Jadi jangan kita juga maksakan atau niru Nabi, saya pokoknya nanti ini harta saya enggak untuk keturunan saya, untuk lillahi ta'ala semua. Ini salah, keliru. Karena itu kekhususan Nabi. Kalau kita enggak, harus dibagi sesuai aturan Allah. Jadi kalau misalkan kita meninggal, kita punya harta banyak, ya dibagi ke ahli waris kita. Nggak boleh dibagikan ke orang miskin, lalu keluarga sendiri diterlantarkan. Ya ini ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, ya, keutamaan ilmu lebih besar daripada keutamaan harta. Keutamaan ilmu lebih besar daripada keutamaan harta. Dari sisi mana kita mengetahui demikian? Karena Nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Itu menunjukkan ilmu lebih baik daripada harta, Bapak ya.
Maka kalau memang kita tahu ilmu lebih baik dari harta, hendaknya kita lebih mencari ilmu daripada harta. Harta ini sebanyak apapun kita kumpulkan, tetap saja nggak bisa dibawa ke dalam kuburan. Iya nggak? Oh, kita bikin apa? Atau seperti sebagian orang Cina kalau meninggal katanya dimasukin juga TV-nya, kasurnya, ya nggak? Nggak akan bermanfaat seperti ini. Nggak akan bisa menyelamatkan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, rugi ya. Maka ilmu itu yang akan menyertai kita, amal kita. Di antaranya juga ilmu yang bermanfaat. Ya, maka kita lebih mendahulukan ilmu dibandingkan harta. Ya, kalau harta ini sementara akan musnah. Sedangkan ilmu kalau memang kita pelajari, kita sampaikan, ini akan terus berkelanjutan manfaatnya kepada kita walaupun kita sudah masuk dalam kubur. Ya, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ke-10. Nah, sekarang kita masuk hadis ke-11. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala, Al-hadi ashar, al-ilmu qabla al-amali wa da'wah, wa man lam yabda' bihi afsada akthara mimma yuslih. Ilmu sebelum beramal dan dakwah. Berilmu itu sebelum beramal dan berdakwah. Siapa yang tidak memulai dengan ilmu, maka dia merusak lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Makanya jelas ya, ilmu itu sebelum beramal dan berdakwah. Sebelum kita mau beramal, kita harus berpikir dulu, ini ada tidak perintahnya dari Nabi, ada tidak contohnya dari Nabi, ada tidak ayatnya, ada tidak hadisnya. Nah, begitu juga sebelum dakwah, sebelum ngomong sesuatu, misalnya kita ingin menyadarkan orang untuk tobat atau orang untuk kembali ke jalan yang benar. Kita mikir, saya mau menyampaikan sesuatu ini, hadis. Ini hadisnya benar nggak sampai kepada Nabi? Atau saya katanya ternyata katanya salah. Udah dengar dari temannya, katanya ada hadis yang begini. Temannya bilang katanya salah ternyata. Nah, maka sebelum kita menyampaikan hadis kepada umat, menyampaikan nasihat kepada umat, pikirkan dulu hadis ini benar nggak dari Rasul. Nasihat ini benar nggak, sesuai tidak dengan Al-Quran Sunnah. Kalau sesuai, sampaikan. Kalau tidak sesuai, nggak usah sampaikan. Ya, lebih baik diam. Ya, jangan tergesa-gesa tampil. Hubbut tasaddur. Nah, ini termasuk penyakit yang membahayakan para penuntut ilmu. Artinya bukan hubbut tasaddur, artinya suka tampil. Artinya apa? Supaya dia dibilang, dia hafalannya banyak, dia begini, dia nggak ditunjuk oleh gurunya, tiba-tiba dia tampil sendiri. Dan ini yang membahayakan Bapak. Dan orang kalau udah suka tampil, ikhlas nggak kan? Nggak mungkin ikhlas. Dan biasanya dari sinilah muncul kesesatan-kesesatan. Seperti Wasil bin Atha, gembong Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah. Jadi Al-Hasan Al-Basri ditanya oleh orang ketika di Basrah, "Wahai Imam, di sini ada orang yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar kafir." Yang orang Khawarij. Jadi dia menyampaikan pendapat Khawarij. Ada sebagian orang berpendapat pelaku dosa besar kafir. Ini maksudnya pendapat Khawarij. Dan ada juga yang berpendapat pelaku dosa besar mukmin, sempurna imannya. Maka apa pendapat Anda dalam hal ini? Ini orang ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Maka beliau pun terdiam. Diam untuk apa? Berpikir, memikirkan pertanyaannya dan memikirkan jawabannya. Nah, dalam keadaan beliau berpikir, tiba-tiba muridnya berkata, menurut saya, yang ditanya gurunya, tapi yang jawab muridnya, menurut saya, orang seperti ini tidak dikatakan kafir dan tidak juga beriman. Di mana kalau gitu? Di tengah-tengah antara iman dan kafir. Nah, Wasil bin Atha, ternyata muridnya Hasan Al-Basri ini Wasil bin Atha. Si Wasil bin Atha langsung nyeletuk mendahului gurunya. Menurut saya, dia tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan beriman, tapi di tengah-tengah. Manzilatun bainal manzilatin. Nah, setelah berkata demikian, dia pun memisahkan diri dari
gurunya. Bikin majelis sendiri di masjid yang sama, bayangkan. Imam Hasan al-Basri di sini punya majelis, dia bikin majelis di pojokan sana, mungkin di dekat tiang. Maka Hasan al-Basri pun berkata, wa i'tazala anna Wasil. Wasil sudah mu'tazil, sudah memisahkan diri dari kami. Makanya sejak itu dia dan pengikutnya disebut Mu'tazilah, orang-orang yang memisahkan diri. Yaitu memisahkan diri dari siapa? Majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Nah ini lihat nih, si Wasil bin Atha hubbut tasaddur, suka tampil, ingin apa? Oh saya ini orang berilmu. Gurunya belum bicara dia udah mendahului. Nah ini tanda rusaknya keikhlasan dan tanda kesesatan. Jadi kita seorang muslim, seorang penuntut ilmu, jangan hubbut tasaddur, jangan suka tampil supaya dibilang berilmu, dibilang hafalannya banyak, kuat, nggak kayak gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Tawadhu, hendaknya rendah hati. Jangan tampil kecuali kalau memang kita sudah ditunjuk, kamu, misalnya guru kita tunjuk, kamu udah bisa nih ngajarlah. Jadi jangan tiba-tiba menunjuk diri sendiri sebagai syekh. Nggak ada yang merekomendasikan tiba-tiba muncul. Ya jelas apa ya. Jadi di antara adab dalam mengajar ada istilahnya tazkiyah dari guru, rekomendasi dari guru sebelumnya. Kamu ngajar nih sini nih gitu. Ya, itu di antara adabnya. Lain halnya kalau kondisi darurat mendesak. Ustaz nggak ada. Dia seorang ini penuntut ilmu, anggap ini dia udah belajar pulang kampung, gurunya mau ditelepon susah, nggak ada sinyal, misalkan, jangan kan sinyal, listrik aja nggak ada. Nah, sedangkan di situ di masjid di kampungnya ada nggak ada jamaah, nggak ada ustadznya ibaratnya gitu. Ketika itu sholat Jumat, nah gimana nih? Apa harus telepon dulu pergi biar lain telepon guru gimana sih? Kalau memang kondisinya darurat, ya maju aja sambil belajar, sambil saat bertanya kepada guru, saya udah layak nggak kira mengajar? Nah itu adabnya ya. Jadi jangan langsung tampil gitu ya. Nah itu kalau kondisinya darurat, maju ya sambil berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Nah tapi kalau dalam kondisi tidak darurat, tanyakan. Dan para ulama salaf seperti itu. Kalau nggak salah nukil dari siapa? Imam Malik ya, nggak mau menjawab pertanyaan sampai bertanya kepada sekitar 40 guru, Pak. Kira-kira saya sudah layak belum? Nah ini Bapak ya, ini di antara adab dalam mengajarkan ilmu. Ya kita kembali lagi. Jadi berilmu itu, belajar itu sebelum beramal dan berdakwah. Ya jangan beramal dulu baru cari-cari ilmunya. Beramal dulu cari. Lah kamu kenapa amalan gini? Memang ada hadisnya. Oh nanti saya tunggu ya. Dipraktekkan dulu baru cari hadisnya. Atau ngomong, wah Rasulullah bersabda begini panjang lebar. Saya tanya, kamu ini emang ada hadisnya gitu? Oh nanti saya cari ya. Jadi sampaikan dulu baru cari ilmunya. Ini bahaya seperti ini. Nah kata Syekh di sini, siapa yang tidak memulai dengan ilmu tapi langsung beramal dan berdakwah, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan itulah biasanya kalau orang-orang berdakwah tanpa ilmu begitu. Niatnya baik ngajak orang taubat, tapi tanpa ilmu malah dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kayak contohnya Bapak, gini, kadang seorang misalnya ngajak orang taubat dengan cara apa? Cerita-cerita dusta. Oh dulu saya saksikan gini, cerita nggak jelas, khurafat, simpang siur. Akhirnya orang ini taubat, anggap taubat nih, taubat dari main judi, tobat dari misalkan mabuk-mabukan, ke masjid sholat. Nah nanti orang ini kan dengar cerita dari ini, dikira-kira nyampaikan lagi nggak ke yang lain? Dia pertama dia berdusta atas nama Nabi, menyebutkan hadis palsu. Kedengaran orang ini disampaikan lagi. Bahaya nggak? Bahaya ini Bapak. Dan itu sekali lagi lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Belum lagi dia diajak tobat, tapi diajarkan syirik, diberikan jimat-jimat nih, kamu kalau mau pergi ini pakai ini. Lebih baik dia jadi pelaku maksiat daripada pakai jimat. Lebih baik dia jadi pemabuk daripada pakai jimat. Loh, Ustaz, bukan dua-duanya rusak? Iya, dua-duanya rusak. Pemabuk rusak, dosa besar. Pakai jimat pun dosa, rusak, dosa besar. Tapi dosa yang lebih besar mana?
Lebih besar pakai jimat dibandingkan jadi pemabuk, Bapak ya. Karena pakai jimat itu dosa syirik, dosa besar, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka kalau mau dakwah harus punya ilmu ya, harus belajar. Jangan coba dulu dakwah baru belajar, jangan gitu ya. Jadi kita tahu satu hadis, kita paham maknanya, sampaikan, selesai. Kita tahu satu hadis nih, kita tahu maknanya, tafsirin, sampaikan. Satu hadis saja. Jangan sampai yang tahu satu yang disampaikan 4 atau 5. Nah, ini rusak bawahnya. Ya, kita lanjut. Ya, di sini kata Syekh menyebutkan dalilnya, hadisnya an qala Syekh hafizahullah an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hamba-hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, para ahli ilmu. Hingga jika tidak tersisa satupun orang yang berilmu, orang-orang pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka pun berfatwa tanpa ilmu, sehingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kita bahas ya. Hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya. Apa maksudnya Ramadan? Tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya. Maksudnya apa itu? Maksudnya manusia nggak mungkin tiba-tiba dalam seketika sekarang tanggal 1 Januari 2025 tiba-tiba Allah cabut ilmu, semuanya nggak punya ilmu tiba-tiba. Nggak mungkin satu kali cabutan. Terus bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, orang-orang berilmu. Dan orang berilmu nggak mungkin dalam satu hari langsung dimatikan semua. Satu persatu, oh ini ulama yang seniornya, lalu di bawahnya, terus ini cara mencabut ilmu begitu, dengan dimatikan satu persatu ulama. Jadi nggak mungkin langsung dalam satu hari semuanya tiba-tiba jadi bodoh, Pak. Ya, sedikit demi sedikit, dengan mewafatkan para ulama. Lalu kata Nabi, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hingga jika tidak tersisa satupun orang berilmu. Tadi kan dimatikan kan satu persatu kan, terus satu persatu terus sampai akhirnya tinggal satu, dicabut juga. Nah, ketika sudah tidak ada lagi orang berilmu, berarti yang tersisa orang bodoh. Maka ketika itu orang-orang pun bingung. Kita ini butuh tempat untuk bertanya, tempat untuk konsultasi. Siapa ya? Wah, ini. Padahal nggak berilmu, dijadikan pemimpin. Wah. Fasu'ilu, lalu kata Nabi, mereka pun ditanya, gimana pendapat kamu tentang hukum ini, pendapat anda tentang, padahal nggak punya ilmu kan, ditanya masalah agama, akhirnya apa? Fa'aftau bi ghairi ilmi, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Pemimpin-pemimpin bodoh ini ditanya masalah agama lalu berfatwa tanpa ilmu. Oh, kalau menurut saya begini. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga menyesatkan orang-orang. Nah, ini bahaya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu tentang hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Insyaallah maknanya jelas ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, berharganya ilmu.
berharganya ilmu. Ilmu apa? Agama. Karena di sini Allah menyebutkan Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabutan, sedikit-sedikit. Jadi tidak sekali cabut tapi sedikit demi sedikit. Nah, ini menunjukkan ilmu berharga, Bapak ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kematian para ulama adalah musibah yang terjadi pada umat. Jadi ketika ada satu orang yang berilmu meninggal dunia, kita harus sedih. Makin banyak meninggal dunia, makin sedih. Kenapa? Tanda ilmu berkurang, bahkan bisa hilang. Maka hati-hati ya, kalau misalnya dalam 1 tahun meninggal banyak para ulama, wah, ini tanda-tanda mendekat hari kiamat. Ilmu makin berkurang. Jadi Bapak makin kesini kualitas ilmu ini makin berkurang, Bapak. Jadi jangan kita harapkan ulama zaman sekarang seperti ulama zaman para sahabat Nabi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena makin kesini kualitas ilmu makin berkurang. Makin jauh dari masa kenabian, ilmu makin berkurang. Iya nggak? Ya kan? Apalagi kalau pas menjelang hari kiamat, lebih berkurang lagi. Maka Bapak, selagi masih ada yang mengajarkan ilmu agama, kita kejar. Selagi kita masih sehat, punya waktu luang, kejar. Jangan kita sia-siakan, ya. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita atau menjemput orang yang berilmu ini. Kita nggak tahu, siapa tahu kita duluan atau dia duluan. Nah ini Bapak ya. Yang jelas nggak ada sia-sianya kita mencari ilmu. Kalaupun kita meninggal dalam rangka mencari ilmu, fi sabilillah. Maka yang disebutkan hadis Sunan Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, dia tuh mencari ilmu, ya. Keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia dianggap di jalan Allah sampai kembali. Kembali kemana? Rumahnya. Dia dianggap jalan Allah, dari keluar rumah menuju masjid. Nah, selama dari sini nih perjalanan rumah masjid ini, dia dianggap di jalan Allah sampai kembali. Artinya kalau meninggal di tengah jalan, fisabilillah, nah, meninggal yang mulia Bapak ya. Maka marilah kita kejar ilmu selama ilmu itu masih ada. Habis waktunya. Sedikit lagi, 3 menit lagi. 1 menit lagi ya, karena kita nggak tahu nih. Yang mana Pak Ustaz? 48. Saya 52. 52 ya? Oh ya, udah, saya lanjut lagi lah. Itu aplikasi saja. Aplikasi itu ya. Oh ya, udah, kita lanjut. Ya, jadi itu ya, kematian para ulama adalah musibah yang terjadi pada umat. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kabar mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Nabi mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata benar-benar terjadi. Ya, contohnya tadi, ketika nanti mati seluruh ulama, maka yang diangkat jadi pemimpin apa? Orang-orang bodoh. Dan ini sudah saksikan zaman sekarang. Kadang orang yang menempati jabatan-jabatan agama, orang yang tidak ahli agama, ya kan? Iya. Kadang cuma karena istilah apa ya? Hutang budi politik, nah istilahnya gitu. Dan sekarang yang ditunjuk jadi menteri ngurus agama, bukan orang yang ahli agama, hanya karena dia dekat dengan penguasa, dia mungkin punya hutang budi istilahnya ya. Nah, yaudahlah kamu jadikan menteri inilah. Nah, ini udah tanda-tanda ini ya hari kiamat ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, ya, bahayanya berbicara tanpa ilmu, ya. Karena orang yang berbicara tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Seandainya sesat saja ini ringan Bapak, tapi udah repot, udah sesat, menyesatkan pula. Makin banyak orang yang mendengar perkataan dia lalu mengikutinya, makin besar dosanya. Ya, ini maka hati-hatilah kalau kita berbicara tanpa ilmu. Kalau memang kita tidak tahu dalam suatu masalah, diam aja. Nggak ada ruginya kita diam. Mau dibilang, oh ini udah ngaji lama, taklim lama, ditanya masalah sepele nggak bisa jawab. Nah, hati-hati nih. Kadang iblis bisikan kita, ayo jawab aja, nggak apa-apa lah.
Ini nanti kamu kalau nggak jawab dibilang, wah ini udah taklim lama tapi nggak bisa jawab, direndahkan. Udah jawab. Akhirnya bicara tanpa ilmu. Hati-hati ya. Lebih baik kita diam, tawadhu, rendah hati. Kita sama Imam Malik lebih mulia mana? Imam Malik kan, tapi Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, dijawab 12, sisanya Allahu a'lam saya tidak tahu. Allahu a'lam tidak tahu. Padahal Imam Malik, imam besar kota Madinah, salah satu 4 imam mazhab kan, tapi ketika ditanya jawab tidak tahu. 40 pertanyaan, 12 dijawab, sisanya berarti berapa? 28 dijawab Allahu a'lam saya tidak tahu. Berani untuk menjawab tidak tahu. Maka kita juga gitu. Jadi kalau ditanya sesuatu kita tidak tahu, bilang aja saya tidak tahu. Tanyakan yang lebih berilmu. Nah, ini Bapak ya. Dengan ini selesai kita dari hadis ke 11. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis baru, yaitu hadis ke 12 yang judulnya Bapak, mungkin saya baca judulnya saja, la yaghtarru bi kulli man abhara nusratad din hatta yu'rafa annahu 'ala sunnah. Nah, ini juga bagus nih. Jangan tertipu dengan setiap orang yang menampakkan membela agama sampai dikenal bahwasanya ia di atas sunnah. Artinya tidak semua orang yang membela agama di atas sunnah. Ya, artinya bisa jadi ada orang yang fajir, orang-orang pelaku maksiat membela agama, mungkin aja kan. Dan seperti terjadi zaman Nabi. Makanya jangan tertipu. Setiap ada orang yang seakan-akan membela agama, berarti dia bagus. Enggak. Bisa jadi ada orang yang berusaha membela agama tapi dia orang fasik atau orang munafik. Ya, makanya kita jangan mudah tertipu oleh penampilan ya. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.